Harga minyak dunia kembali melonjak lebih dari $1 Amerika di Rabu pagi waktu Asia setelah perang antara Amerika dan Israel melawan Iran mengganggu produksi dan menghentikan ekspor energi dari kawasan Timur Tengah. Keinformasi komoditas, harga minyak dunia kembali melonjak setelah perang di Timur Tengah mengganggu kegiatan produksi dan kegiatan ekspor. Harga emas bangkit usai melemah ke level terendah sepekan, sementara harga batu bara naik signifikan 8% dipicu penghentian fasilitas LNG di Qatar. Harga minyak dunia kembali melonjak lebih dari $1 Amerika di Rabu pagi waktu Asia setelah perang antara Amerika dan Israel melawan Iran mengganggu produksi dan menghentikan ekspor energi dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak mentah acuan Brent naik 1,4% di $82,53 Amerika per barel setelah ditutup di level tertinggi sejak Januari 2025. Minyak WTI menguat 1,1% di $75,37 Amerika per barel dan berada di level tertinggi sejak Juni. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1% di $5.138,46 Amerika per troy ounce. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik akibat serangan udara Amerika dan Israel terhadap Iran mendorong permintaan aset safe haven. Di sesi sebelumnya, harga emas berada di level terendah dalam lebih dari sepekan, tertekan penguatan dolar Amerika dan memudarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi berkepanjangan. Harga batu bara melonjak di atas 8% ke $128 Amerika per ton dan mencapai level tertinggi sejak Desember 2024. Dikutip dari TradingView, kenaikan signifikan dipicu penghentian langkah fasilitas LNG Qatar serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong peralihan bahan bakar di sektor kelistrikan. Lonjakan ini terjadi menyusul serangan drone Iran terhadap pusat ekspor LNG utama Qatar. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita akan coba update seperti apa pergerakan dari beberapa harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 2,82% di $76,66 Amerika per barel. Nikel juga menguat di 1,22% di $17.296 Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 1,16% di level $5.182 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Mei 2026 melemah di 0,21% di Rp4.205 Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin dalam dibayangi sentimen meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan Israel. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,21% di level 16.907 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,36% di 16.910 per dolar Amerika. Pasca pembukaan, tekanan rupiah masih berlanjut hingga ke 16.942 per dolar Amerika, semakin dekat dengan level psikologis di 17.000 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi tadi di zona hijau dengan kenaikan di 0,15% di 99,200. Pergerakan rupiah masih banyak dibayangi sentimen eksternal di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan Israel. Situasi ini membuat ketidakpastian di pasar global meningkat tajam dan mendorong pelaku pasar cenderung menghindari aset berisiko. Di tengah kondisi tersebut, dolar Amerika kembali menguat karena masih dipandang sebagai aset safe haven. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Jelang penutupan, posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di 16.910. Pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,10% di 16.889. Kemudian terhadap euro di 19.643 rupiah, pound sterling di 22.538 rupiah, dan yen Jepang di 107,46 rupiah.
Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA menyampaikan pemberitahuan force majeure atau keadaan darurat kepada mitra usaha menyusul konflik militer di kawasan Selat Hormuz di Timur Tengah. Langkah ini diambil akibat terganggunya distribusi bahan baku dalam rantai pasok global di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika dan Iran. Dikutip dari keterangan perseroan, Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri Group Suryandi mengatakan, manajemen telah mengumumkan terkait kondisi kahar atau keadaan darurat kepada mitra usaha sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku sehubungan dengan konflik militer di kawasan Selat Hormuz Timur Tengah yang berdampak pada kelancaran distribusi bahan baku dalam rantai pasok. Pemberian force majeure ini merupakan langkah administratif yang dilakukan secara terukur. Keputusan itu diambil setelah perusahaan melakukan kajian menyeluruh atas potensi implikasi terhadap pemenuhan kewajiban kepada pelanggan sekaligus bentuk transparansi perusahaan. Konflik di kawasan tersebut dilaporkan telah mengganggu arus kapal tanker dan sejumlah pengiriman bahan baku petrokimia termasuk nafta terdampak akibat meningkatnya risiko keamanan. Sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia, Chandra Asri mengandalkan pasokan feedstock impor untuk mendukung operasional. Gangguan distribusi global berpotensi memengaruhi stabilitas produksi dalam negeri. Perseroan menekankan secara aktif memantau perkembangan situasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang terus berkembang dan mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketahanan operasional di seluruh unit bisnis. Sebagai bagian dari mitigasi, perusahaan akan menyesuaikan tingkat operasional atau run rates di sejumlah pabrik. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan bahan baku dan kebutuhan produksi. Selain itu, koordinasi dengan pelanggan terus dilakukan guna meminimalkan dampak terhadap pengiriman produk. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan di tengah sentimen yang berkembang pemirsa secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham TPIA mengalami koreksi cukup dalam, bahkan secara intraday pelemahannya di atas 11% pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat pergerakan intradaynya hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 5.550 setelah ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 3 Maret di 5.825. Tekanan dalam terjadi pemirsa untuk pergerakan saham TPIA. Namun di 9:35 pelemahan terbatas ke 5725, kemudian kembali mengalami tekanan di 10:05 pada pagi tadi. Tekanan terus terjadi ke 5250 pada pukul 12 memperbaiki dari posisi pelemahan ditutup di 5375. Namun pembukaan sesi kedua kembali mengalami tekanan ke 5350, sementara beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini saham TPIA melemah di 5275, melemah di 9,44%, intraday terendah hari ini di 5.175. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham TPIA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 10 Oktober, TPIA masih bergerak di level atas di 8.100-an, November tertekan ke 7.150, Desember mencoba bangkit ke 7.800-an, namun di Januari, Februari, Maret, tekanan dalam kembali terjadi untuk TPIA. Ya, hari ini melemah ke 5.250 setelah dibuka tadi sesi kedua di 5.300-an. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat juga dari grafis selanjutnya. Dari posisi PER-nya berada di kisaran 16,18 kali, PSR-nya di 4,11 kali, PBV-nya di 0,713 kali, sementara PCFR-nya di 278,93 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.